Dulu ya, nanti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fritz Edward Siregar, yang saya hormati kawan-kawan media, sahabat Bawaslu, sahabat media Bawaslu, baik yang hadir di media sinar Bawaslu ini maupun yang melalui daring. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas atensi dari sahabat semuanya. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang tahapan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020, yang mana seperti kita ketahui bahwa tinggal 5 hari lagi kalau nggak salah ya, menjelang hari pemungutan. Sekarang posisi tanggal 4 ya, jadi 5 hari lagi. Dan masa kampanye tinggal hari ini dan besok ya. Memasuki masa tenang, yaitu tanggal 6, 7, 8 ya. Dan tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait persiapan jajaran pengawas kami untuk melakukan pengawasan pada tahapan sisa tahapan ini, tahapan masa kampanye yang masih ada 2 hari, kemudian masa tenang, dan juga nanti pada hari pemungutan ya. Dan hal yang lain soal pengawasan logistik dan sebagainya ya. Untuk itu dengan hormat Pak Fris dipersilakan untuk menyampaikannya terkait beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu RI. Dipersilakan Pak Fris. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anggota Bawaslu. Pada hari ini kami hadir berdua. Kami akan membacakan beberapa laporan hasil pengawasan dan juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan menjelang hari pemungutan suara dan masa kampanye. Press release akan kami bagikan setelah selesai dari media konferensi ini. Bawaslu minta kepastian logistik tersedia lengkap saat pemungutan serta proses rekapitulasi manual disiapkan oleh KPU. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, menjelang masa tenang serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara tungsurat Pilkada serentak 2020, Bawaslu melakukan sejumlah evaluasi. Salah satunya meminta kepastian proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 19 tahun 2020 yang mengadopsi sistem rekapitulasi elektronik bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KPU pada 12 November 2020 disepakati penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta diperuntukkan sebagai sarana publikasi kepada masyarakat. Bawaslu memaknai ruang lingkup dan kata frase alat bantu dengan 2 sudut pandang. Pertama, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan bagi KPU melakukan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga Sirekap menjadi bagian dari kesatuan proses? Kedua, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan akses bagi masyarakat terhadap publikasi hasil rekapitulasi sehingga Sirekap merupakan sistem teknologi informasi yang tidak menjadi bagian dari satu kesatuan proses? Berdasarkan PKPU 19/2020, didapat fakta hukum bahwa Sirekap merupakan mekanisme wajib yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan rekapitulasi. Atas hal ini, meminta kepada KPU memberlakukan Sirekap dalam 4 hal. Pertama, memposisikan Sirekap tidak dalam satu kesatuan proses rekapitulasi, namun sebagai alat bantu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses publikasi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Kedua, menggunakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan rekapitulasi secara manual sebagai basis utama dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Ketiga, menyusun langkah mitigasi antisipasi dalam hal Sirekap tidak berjalan dengan tidak melakukan rekapitulasi di tempat lain yang memiliki jaringan karena akan berpotensi meningkatkan risiko penularan COVID-19 serta menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Keempat, menyiapkan alternatif penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara apabila Sirekap tidak dapat dipergunakan sehingga ada prosedur lain yang dapat digunakan. Bawaslu meyakini harus ada ruang untuk rekapitulasi manual sebagai mitigasi antisipasi apabila Sirekap tidak berjalan. Oleh karena itu, alternatif untuk penghitungan manual dengan menyiapkan file Excel dan formulir segera dilakukan KPU mengingat waktu semakin dekat untuk memberikan kepastian hukum. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pengawasan masa tenang, menjelang masa tenang yang akan berlangsung 6-8 Desember 2020, Bawaslu akan melakukan berbagai kegiatan pengawasan surat dalam mengawasi penyebaran formulir pemberitahuan atau kita kenal dengan C pemberitahuan KWK. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota juga sedang mengidentifikasi TPS rawan sekaligus memastikan kesiapan TPS dengan protokol kesehatan atau prokes, pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penyediaan APD, tempat mencuci tangan, penyatisasi tangan, hingga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus apabila ada pemilih yang terindikasi COVID-19. Bawaslu juga menggelar patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban alat peraga kampanye APK selama tahapan masa tenang. Selain itu, Bawaslu juga sedang mempersiapkan pemutakhiran indeks kerawanan pemilu IKP Pilkada 2020. Program pengawasan juga kami lakukan dengan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, Form A daring, dan mekanisme daring dalam jaringan. Kawan-kawan sekalian, dalam pengawasan kampanye prokes pencegahan COVID-19 selama hampir 60 hari terakhir, metode kampanye dengan tatap muka masih paling diminati, yaitu mencapai 9.640 kegiatan. Dari jumlah tersebut, Bawaslu menemukan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 2.126 kasus. Berdasarkan pengawasan Bawaslu pada 10 hari ke-6, kampanye sampai dengan tanggal 24 November 2020, Bawaslu mencatat kampanye dengan metode tatap muka terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Terkait dengan dalam menangani dugaan pelanggaran, Bawaslu sudah menerima dan menemukan 3.814 dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, hingga hari Kamis 3 Desember 2020, terdapat 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan pilkada yang sudah masuk tahapan penyidikan yang ditangani Sentra Gakumdu. Informasi penanganan pelanggaran pidana pemilihan pada tahap penyidikan ini merupakan hasil harmonisasi data antara Bawaslu dengan kepolisian. Terkait dengan sengketa, sejauh ini ada 117 permohonan penyelesaian sengketa, hasilnya terdapat 32 permohonan tidak dapat diregister, 11 permohonan tidak dapat diterima, dan 2 permohonan gugur. Kemudian ada 5 putusan kesepakatan, 23 putusan mengabulkan sebagian, 37 putusan menolak, dan 7 putusan mengabulkan seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang kami hormati, Bawaslu memandang sejumlah isu krusial perlu kami tegaskan kembali, seperti penegakan protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, ketersediaan logistik dalam bentuk APD di TPS, kesiapan SDM penyelenggara, saksi, dan pengawas yang dalam rangka untuk memastikan seluruhnya dijamin dalam kondisi sehat, termasuk pelaksanaan rapid test dan mekanisme penggantian penyelenggara yang positif COVID-19, pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berstatus karantina ataupun pasien COVID-19, serta antisipasi bagi pemilih yang menolak penggunaan masker. Ada pula isu mengenai pengaturan TPS agar tetap
agar tetap aksesibel dan memenuhi standar ukuran luas TPS, mengingat penambahan TPS khusus dan menjaga jarak, penggunaan penyatisasi tangan, hand sanitizer mengakibatkan mudahnya pudar tinta sebagai penanda pemilihan dan metode yang dilakukan oleh pengawas pemilu untuk mengidentifikasi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik namun telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara, termasuk bagi para calon pemilih yang belum melakukan perekaman eKTP. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai laporan hasil pengawasan kami menjelang masa tenang dan juga persiapan untuk hari pemungutan suara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fritz. Dipersilakan pada kawan-kawan kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin di chat ada pertanyaan. Silakan. Atau di chat bisa. Siapa yang? Tidak langsung silakan. Selamat pagi Mas Afan, Pak Fritz. Mohon izin bertanya Pak terkait pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu nanti di hari H pemilu. Ini kan kita tahu bahwa masker wajib untuk digunakan ya dalam proses pemungutan suara oleh pemilih. Nah, nantinya dari Bawaslu sendiri apakah akan menyediakan masker cadangan untuk membantu KPU dalam hal mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan? Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, berdasarkan laporan Ombudsman yang dirilis kemarin juga, APD untuk petugas TPS itu masih banyak yang belum terdistribusi. Nah, dari Bawaslu sendiri, bagaimana dengan APD yang disediakan untuk petugas pengawas di TPS? Mungkin itu aja Mas, 2 pertanyaan dari aku. Masih Pak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi? Ahmad Satrio dari Ermol, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Satrio. Kami coba respon terkait dengan soal penyediaan APD bagi masyarakat atau bagi pemilih ya. Jadi memang bahwa Bawaslu ini APD-nya hanya anggaran untuk kebutuhan perangkat jajaran pengawas kami. Tapi kalau yang untuk masyarakat pemilih adalah kewajiban dari KPU yang menyediakan ya. Jadi seandainya ada pemilih yang tidak memakai masker, maka KPU yang menyiapkan APD itu. Seperti pada simulasi-simulasi yang sudah dilakukan oleh KPU ya di beberapa tempat, manakala pemilih yang tidak bermasker, maka kewajiban KPU untuk memberikan masker itu kepada pemilih. Kemudian terkait dengan hasil investigasi dari ORI, kemarin disampaikan bahwa hasil investigasi ORI di beberapa tempat memang distribusi APD khusus di jajaran ad hoc-nya KPU memang belum semuanya ya, masih ada banyak kekurangan. Dan inilah yang saya kira karena ini menjadi bagian dari juga pengawasan kami, maka kami sudah instruksikan kepada jajaran pengawas kami untuk mengingatkan kepada KPU ya, agar distribusi logistik APD ini juga pada saatnya tersedia ya. Kemudian juga tidak hanya soal logistik APD juga, tapi logistik-logistik lain juga kami mengingatkan kepada jajaran agar mengingatkan pada KPU agar logistik ini juga pada saatnya kebutuhan itu ada dan sudah ada. Satu contoh begini, soal termogan ya, APD termogan ini masih banyak kekurangan ya dari hasil pengawasan kami di jajaran di daerah ini. Yang kedua adalah soal logistik formulir salinan model C hasil KWK ya. Jadi bahwa karena tadi seperti disampaikan Pak Kris,
bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu informasi cepat, ya, maka kebutuhan soal salinan model C hasil KWK harus ada, ya. Dan ini juga disebut di dalam PKPU Tung Surat, ya. Nah, sampai hari ini memang beberapa daerah mayoritas formulir salinan model C hasil KWK ini belum ada. Ini penting karena apa? Kalau ini tidak ada, nanti saksi pasangan calon pengawas TPS tentu mendapatkan dari mana, ya. Nah, ini sekali lagi himbauan harapan kami, rekomendasi kami kepada KPU agar logistik tadi yang terkait dengan logistik yang salinan, formulir salinan model CKWK harus ada, ya, karena itu kepentingan ujian, ya. Kemudian soal termoga dan juga kebutuhan APD lainnya, ya, tadi masker dan sebagainya. Kemudian ke jajaran pengawas kami sudah bisa memastikan bahwa APD kami bisa terpenuhi, ya, karena memang jumlah kami tentu APD-nya lebih kecil daripada APD-nya KPU, ya. KPU kan harus 7 orang KPPS dan juga APD menyediakan soal tadi termogan dan juga masker yang untuk pemilih, ya. Jadi insya Allah untuk kami jajaran pengawas kami sudah, dan bahkan kami juga sudah lakukan rapid test kepada jajaran pengawas TPS kami. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Ini suruh. Mungkin Pak Abris mau tambahkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Penekanan kami terkait dengan proses rekapitulasi manual untuk disiapkan di KPU, untuk segera disiapkan oleh KPU di tingkat kecamatan dan seterusnya. Karena apabila kita membaca dalam PKPU bahwa proses rekapitulasi itu yang mekanisme yang tersedia dalam PKPU 19/2020 adalah melakukan download data yang ada di dalam Sirekap. Dan proses perubahan dan proses print dokumen ataupun sertifikat itu dilakukan melalui Sirekap. Kita harus melihat bahwa kondisi negara Republik Indonesia masih bisa dapat kita temukan kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki jaringan internet, dan pada saat Sirekap tersebut tidak dapat di-download atau juga tidak dapat dilakukan proses pengisian, terjadi kekosongan hukum dalam PKPU 19/2020 terkait dengan form mana yang akan dipergunakan, apakah Excel seperti apa yang akan dipergunakan, dan formulir apa yang akan digunakan pada saat rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari mulai kecamatan, kabupaten kota, serta provinsi. Oleh karena itulah melalui forum ini Bawaslu meminta kepastian terkait dengan proses rekapitulasi manual yang disiapkan KPU dalam proses yang dilakukan secara berjenjang, sehingga kepastian hukum itu dapat kita temukan pada saat proses rekapitulasi. Terima kasih Pak Riz. Yang lain dipersilakan kalau masih ada. Niko Paban dari Kompas. Izin bertanya, Bang. Ya, Mas Niko, silakan. Monggo, Mas. Silakan. Iya, Niko dari Kompas, Pak Fritz, selamat siang. Itu mau tanya soal tadi kan sepertinya begitu fatal gitu belakangan ini soal APD yang belum sampai terdistribusi ke daerah. Nah, sebenarnya Bawaslu itu membaca seperti apa kan melihat permasalahan ini, karena COVID pandemi juga terlihat kemarin sampai 8.000 kasus gitu, semakin tinggi. Bahkan juga di beberapa daerah juga petugas ad hoc juga bahkan menolak ada yang rapid test gitu. Nah, ini dampak terburuk apa gitu yang dibaca oleh Bawaslu jika hal seperti ini tidak diantisipasi? Apakah klaster baru pilkada itu nyata gitu di depan mata jika ya yang tadi soal APD, lalu soal tidak mau tes rapid bagi petugas ad hoc itu masih masif gitu. Itu Bang
perfect. Oke. Cukup? Pak Abris, monggo silakan kalau menjawab besok. Oke, terima kasih Mas Niko. Soal APD ya, kami kira ini menjadi hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara ya, terutama ya KPU dan Bawaslu ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau APD di jajaran kami relatif sudah bisa terdistribusi ya, karena tadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak gitu kan. Tetapi yang di APD yang harus menjadi kewajiban KPU yang ini memang hasil pengawasan kami memang belum semuanya terdistribusi. Terutama soal termogan ya Pak Pris ya. Termogan itu saya kira ini pintu masuk untuk mendeteksi orang ya, pemilih ya. Karena kan tentu pemilih ini tidak semuanya pernah rapid misalnya kan. Ya, maka deteksi awalnya adalah di termogan. Akan sangat berbahaya manakala ketidaktersediaan termogan pada hari pemungutan di TPS itu. Ya, tentu kalau masker, saya kira masyarakat sudah banyak yang sadar pakai masker. Seandainya ada 1-2 di TPS, saya kira TPS dalam ini KPPS sudah menyediakan itu. Tetapi termogan, hand sanitizer ya, dan saya kira yang termogan ini yang penting untuk harus dipastikan semua TPS harus ada. Nah, kami berharap bahwa ini masih ada waktu 5 hari ini ya. Ada waktu 5 hari, maka tentu kami bersama-sama saling mengingatkan kepada KPU ya untuk beberapa hal APD, logistik lain agar hari pemungutan ini tidak terhambat oleh logistik yang tidak tersedia. Ya. Jadi kami masih berharap dan tetap masih punya rasa optimisme ya bahwa 5 hari ke depan ini KPU mari bersama-sama untuk bisa melengkapi logistik yang barangkali masih ada kekurangan itu. Demikian Mas Niko. Yang lain silakan kalau masih ada. Izin Pak Ahlan. Izin bertanya Pak. Ya, salah satu dulu. Siapa lagi? Pak Voli Pak. Voli jawab. Saya dulu Pak. Siapa dulu silakan. Pak, saya Dia Pak dari voi.id. Mau bertanya soal isu pemilih yang sedang dalam keadaan positif COVID dan itu dia diperkenankan untuk mencoblos. Beberapa hari lalu di media sosial itu warganet mengkritik hal itu Pak kepada KPU. Mereka menganggap pemilih yang diperkenankan untuk mencoblos ini membahayakan keselamatan KPPS dan juga berpotensi menambah penularan COVID ini. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, pemantauannya bagaimana Pak terhadap protokol pencoblosan kepada pemilih yang sedang positif ini Pak? Oke, terima kasih Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Sesuai dengan PKPU telah diatur bahwa mekanisme terkait dengan mereka yang terkena COVID, kemudian nanti KPU akan mendatangi mereka ya untuk agar hak pilihnya tidak hilang. Dan oleh karena itu pengurusan form A5 yang bisa kita kenal sebagai pindah memilih untuk segera diurus sehingga hak pilih mereka tidak hilang. Jadi begini Mbak ya, soal yang positif ini mereka tidak kemudian hilang hak pilihnya ya, dan KPU harus tetap melayani. Ya, kalau seandainya harus datang ke rumah sakit ya atau ke rumah, maka itu juga bagian dari pengawasan kami. Dan itu diberikan haknya di jam terakhir, 1 jam terakhir, di jam 12, sebagian anggota KPPS ya yang ditugaskan untuk mendatangi ke rumahnya atau ke rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit ini maka harus menggunakan surat pindah memilih ya, ketika memang tidak di TPS itu, tetapi dalam wilayah yang berpilkada. Itu kira-kira ketentuan itu. Dan ada hal yang memang sudah diatur secara detail di PKPU. Yang tadi termogan seandainya ditemukan pemilih yang hasil termogan ukurannya adalah 37,3
maka tidak diperbolehkan masuk di TPS, tapi ada bilik khusus yang disediakan di luar TPS dan langsung diberikan kesempatan yang pertama untuk bisa menggunakan hak pilihnya nyoblos. Dan setelah itu langsung diminta untuk pulang. Itulah saya kira beberapa hal SOP dan protokol kesehatan yang dirancang oleh KPU dalam rangka untuk agar di pilkada ini tidak menimbulkan klaster COVID baru ya di TPS maupun di hari-hari pemungutan. Demikian yang dapat disampaikan. Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada yang lain atau cukup udah? Pak, saya volley, Pak. Saya Muhammad Anwar, Pak. Ya, Poli silakan. Pak, kalau kita terima kasih waktunya, Pak. Pak, kalau kita melihat situasi di daerah saat ini kan kondisinya berbeda-beda, Pak ya. Ada yang cukup baik persiapannya dan ada pula yang masih banyak kekurangan. Nah, kira-kira kalau melihat situasi seperti ini, mungkin nggak sih Pak dilakukan semacam penundaan untuk daerah-daerah yang belum siap? Karena kalau kita lihat kan beberapa APD itu kan sifatnya wajib ya, artinya ketika tidak terpenuhi, mungkin nggak dilakukan penundaan di daerah-daerah tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau tanya terkait dengan situasi di Bovendigul. Beberapa hari belakangan saya membaca Bawaslu sempat merekomendasikan agar pilkada di Boven itu dilakukan penundaan. Nah, kalau dari Bawaslu RI sendiri seperti apa sikapnya? Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wali. Terkait dengan apakah dimungkinkan kalau penundaan pemungutan di daerah-daerah tertentu ya karena soal ketersediaan logistik dan sebagainya. Ya pada prinsipnya memang bahwa tentu nanti kami harus melihat secara objektif ya. Kalau ketersediaan logistik nggak ada, ya memang secara langsung ya harus kita rekom untuk tunda. Tetapi saya kira melihat dulu kondisi real ya di lapangan. Jadi apa yang tidak tersedia itu apa gitu, atau betul-betul tidak tersedia semuanya. Misalnya soal surat suara dan sebagainya dan kebutuhan logistik lainnya untuk kelancaran pilkada ini. Sekali lagi, kalau secara regulasi kemungkinan itu bisa, ya, itu bisa, tapi harus melihat secara case by case dari berbagai daerah. Jadi kita lihat nanti perkembangan 5 hari ke depan ini. Ya, tentu laporan pengawasan dari daerah ini kami sedang monitor terus. Kemudian terkait dengan Bovendigul, ya. Jadi bahwa Bovendigul saat ini sedang ada upaya hukum ya, dari mereka yang kemarin atas keluar SK KPU itu mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Ya. Sengketa proses ke Bawaslu dan saat ini sedang dalam proses. Ya. Kita sudah kami registrasi di Bawaslu Bovendigul tanggal 2 Desember. Ya. Sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang sejadanya selambat-lambatnya tanggal 14 atau 15 Februari baru ada putusan ya, atas sengketa itu ya. Nah, tentunya bahwa karena ini tidak mungkin dilakukan pada 9 Desember ya, maka wilayah KPU untuk apakah ini dilakukan penundaan sampai kapan itu adalah pada kebijakan KPU. Kami kemarin sudah menyampaikan surat kepada KPU yang intinya menginformasikan ya bahwa saat ini di Bovendigul ada proses sengketa dan proses sengketa itu di kami tanggal selambat-lambatnya tanggal 14 atau 15 baru ada putusan Desember. Nah, kalau kemudian putusan ini misalnya ada upaya hukum banding ke Petitun, ya akan panjang lagi gitu kan. Atau nanti sampai ada upaya hukum ke MA juga akan panjang lagi. Artinya secara tidak langsung bahwa tidak memungkinkan itu dilakukan pemungutan suara di Bovendigul tanggal 9 Desember. Demikian Mas Poli ya.
Pak Fris mau tambahkan, silakan. Cukup. Sahabat Bawaslu cukup? Bertanya Pak Ketua. Izin bertanya Pak. Saya dulu Ketua. Masih ada satu lagi ya? Masuk, Izin bertanya Pak. Muhammad Albar. Albar, silakan. Ya baik, terima kasih kesempatannya Pak. Ini saya ingin bertanya terkait dengan klaster baru yang dikhawatirkan akan muncul pada saat pemilu kada. Dalam pelaksanaan pemilu kada tentu Bawaslu harus siap mengantisipasi segala hal yang melanggar prokes sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bawaslu sendiri. Jika di kemudian hari terjadi kerumunan dan kemudian menimbulkan klaster baru usai pencoblosan atau biasa ada riak-riak selebrasi bagi pemenang pemilu kada, sikap Bawaslu memberikan sanksi kepada masyarakat atau kepada kandidat yang bersangkutan. Nah, itu saja mungkin Bawaslu menyikapi seperti apa jika hal ini terjadi di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau soal kerumunan pada masa pemungutan suara, saya kira ini kan yang sudah diantisipasi oleh KPU ya. Pertama bahwa jam kedatangan pemilih ini diatur ya. Di surat C pemberitahuan kepada pemilih diatur pemilih nomor sekian DPT sekian jam sekian sampai sekian, misalnya jam 7 sampai 9. Yang pemilih nomor sekian DPT sekian jam 9 sampai jam 11. Yang nomor sekian sampai sekian. Itu kan antisipasi untuk agar tidak terjadi kerumunan. Bahkan di antrian tetap di dalam hasil simulasi beberapa kali dilakukan KPU, antrian juga ada jaga jarak dan sebagainya ya. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk tidak terjadi kerumunan. Dan saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama kita semua ya. Penyelenggara, kemudian masyarakat juga harus sadar prokes, peserta tim kampanye ya, itu juga mematuhi protokol kesehatan ya. Yang jelas bahwa tentu ini juga tanggung jawab Satgas Covid juga sama-sama ya, untuk agar tidak terjadi potensi kerumunan. Dari sisi penyelenggara sudah semaksimal itu yang dilakukan ya, agar tidak terjadi klaster, agar terjadi kerumunan dan menimbulkan klaster di dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember ini ya. Dan saya kira kalau seandainya nanti terjadi kerumunan, ya tentu kami akan melihat ya, dan bahwa ini sebetulnya kan wilayah-wilayah juga bagian dari tanggung jawab Satgas Covid juga itu kan, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, karena ini memang kondisi-kondisi pandemik gitu. Jadi sama-sama kuncinya adalah kita sama-sama harus mematuhi protokol kesehatan Covid ini. Demikian ya Mas, terima kasih. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kalau masih ada kurang nanti chat sama Pak Pris ya. Oke, terima kasih semuanya kawan. Mohon maaf tidak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.